jos atau pangkal knalpot. Belakang teman-teman ada tabung knalpot. Selamat siang teman-teman. Ada pertanyaan seperti di atas ini di video saya sebelumnya teman-teman. Terima kasih udah bertanya, udah mengisi kolom komentar. Hari ini saya mau jawab, Bang, kenapa mobil saya bensin Krista ya, olinya nggak kurang tapi keluar asap, sehingga baunya tajam dan masuk ke kabin mobil, masuk ke ruangan mesin, masuk ke ruangan kabin mobil teman-teman. Yuk kita lihat dulu beberapa penyebab yang saya jelaskan. Yang belum lengkap silahkan isi kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel. Oke, penyebab pertama adalah kemungkinan sistem pembuangannya rusak, aus atau bocor teman, sehingga asapnya masuk ke dalam kabin mobil dan baunya agak menyengat ya. Kita lihat beberapa contoh. Oke, yang pertama adalah enjos atau pangkal knalpot. Itu pangkal knalpot yang langsung berhubungan dengan sistem pembuangan mobil. Kemudian itu knalpot sampai dengan ke belakang teman-teman, ada tabung knalpot. Nah itu ini pas banget, ini udah bocor tabung knalpot sampai dengan pipa ke belakang teman-teman. Nah jika salah satu ini bocor aja sedikit, sehingga asap yang keluar itu tidak langsung terbuang ke belakang, jadi dia berhembus di bawah mobil, kemudian asap akan terbang kemana-mana. Jika ada kaca-kaca terbuka atau karet-karet nggak rapat, di bawah ada bolong sedikit aja di bawah lantai mobil, itu asapnya bakal masuk ke ruang mobil dan itu agak menyengat baunya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa jadi olinya nggak sesuai dengan spesifikasi mobil, atau olinya tidak sesuai dengan rekomendasi pabrikan, atau lebih ada beberapa jenis oli, misalnya Toyota dia ada oli sendiri, TMO ya, tapi ada nggak mesti TMO, ada oli-oli lain yang serupa dengan TMO, itu rekomendasi pabrik. Apalagi mobil-mobil zaman sekarang ya, itu agak sensitif dengan kualitas oli. Jadi kualitas oli yang di bawah spesifikasi mobil itu bisa menyebabkan keluar asap juga gitu teman-teman. Selanjutnya adalah kerusakan pada sistem pembakaran mobil, sehingga pembakaran tidak sempurna. Nah sistem pembakaran ada di mana? Yang pertama adalah di karbu. Nah kemudian jika karbu ini tidak sempurna menyemprot bahan bakar ke ruang bakar, ini bisa menyebabkan keluarnya asap dan akan berbau pedih. Kelebihan bahan bakar atau tidak cukup bahan bakar. Kalau nggak cukup bahan bakar, selain dia tersendat-sendat juga bisa menyebabkan bau yang sangat pedih teman-teman. Nah karbu, kemudian ada vakum karbu seperti ini. Nah jika dia ada tersumbat atau tidak maksimal, dia bisa menyebabkan keluar asap dikarenakan pembakaran tidak sempurna dari koil, kemudian sistem perbusian, kemudian filter udara. Ini bisa menyebabkan juga berasap teman-teman. Nah di sini ruang mesin, kalau kijang ini kan ini nggak ada hidungnya lagi, langsung bolong seperti ini. Kalau kijang kapsul, kijang Krista dan lain, ini udah ada penyempurnaan lagi. Nah jika ini kotor akan menyebabkan karbu juga terganggu. Itu yang ketiga. Ini juga yang sering kita lakukan, apalagi yang di Krista atau mobil-mobil yang kita anggap boros. Jadi mobil-mobil yang kita anggap boros itu sering sekali kita nyetel bahan bakarnya agar lebih hemat. Nah di ECU itu sudah diatur sedemikian rupa supaya pembakarannya itu sempurna, supaya pembakaran itu sesuai dengan permintaan mesin mobil. Nah oleh karena boros, kita sering ngakalin, kita ganti spoiler, ganti apa contohnya, untuk menghemat bahan bakar. Nah itu akan sangat berakibat fatal dan juga bisa menimbulkan asap, kembalinya ke pembakaran tidak sempurna juga.
Itu yang keempat, teman-teman. Juga yang kelima menurut saya, kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar itu bisa mengakibatkan mobil juga berasap. Ada beberapa contoh kualitas bahan bakar. Yang pertama adalah misalnya mobil kita rekomendasinya seperti Pertamax atau RON 95 dan sebagainya, kita memakai BBM di bawahnya. Ada beberapa mobil Eropa bahkan kalau kita isi Pertalite itu sama sekali nggak mau hidup, nyendat-nyendat ya. Gitu. Kemudian ada beberapa lagi kualitas bahan bakar. Kita isi Pertalite, teman-teman. Kita isi Pertalite sedangkan mobilnya sering nongkrong, sering nangkring di parkiran, jarang dipakai, itu mengakibatkan bahan bakarnya itu basi. Nah, ketika kita pakai bahan bakar yang sudah basi itu mengakibatkan pembakaran tidak sempurna juga, dia akan menimbulkan asap dan berbau sangat menyengat. Itu kualitas bahan bakar. Terus yang keberapa? Yang keenam, penggunaan aksesoris yang tidak standar. Apa contohnya? Kita sering memodifikasi yang mobil biasanya nggak ada turbo, kita turboin sehingga dia lebih berat, teman-teman. Kita buat turbo yang tidak sesuai. Kalau turbo sesuai dengan spesifikasi mobil is okay, nggak apa-apa. Kemudian kita modifikasi lain, knalpot macam-macam lah. Itu bisa mengakibatkan juga mobil berasap. Nah, terus yang ketujuh kerusakan lain-lain. Contohnya saringan udara mampet. Saringan udara jarang kita bersihkan ya, jarang kita bersihkan juga bisa menyebabkan mobil itu berat dan berasap. Kemudian timing bell, teman-teman. Timing bell yang sudah aus, yang sudah perlu diganti dan nggak kita ganti, itu salah satu faktor juga bisa menyebabkan mobil kita berasap ya. Nah, ini contohnya, ini selang ini udah mulai retak ya. Ini kerusakan lain-lain juga masuknya. Ini selang biasa saya pasang kemarin, harusnya dia ada selang sendiri yang langsung bengkok. Ini selang biasa saya bengkok-bengkokin teman. Itu yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 adalah busi. Nah, busi 1, 2, 3, 4. Kerusakan pada busi, salah satu busi atau keempat-empatnya atau 3 busi tidak berfungsi dengan baik, pembakaran busi tidak baik, mengakibatkan mobil pincang dan berasap, teman-teman. Nah, berasap putih dan akan sangat berbau. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya. Ada 8 faktor yang mengakibatkan mobil berasap dan berbau tajam dan masuk ke ruangan kabin. Terima kasih sudah bertanya. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share, dan berikan rekomendasi. Saya akan buat video apa lagi selanjutnya. Terima kasih. Salam otomotif.